Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Sekarang gue pengen bahas sebuah smartwatch. Ini gue dikirimin dari Keyselect. Thank you Keyselect untuk kirimannya. Nama produknya adalah Keyselect KS Pro. Udah gue unboxing sih sebenarnya, ini jadi bukan video unboxing, tapi gue pengen ngasih lihat nih desain boxnya yang rame banget ya, desain boxnya. Tapi ada fitur-fitur yang bisa kita lihat di sini. Ada 2,01 inch HD display, 410 x 502 pixel, screen to body ratio-nya 90% dan AMOLED. Sementara di sisi kanannya, ya fitur-fitur seperti biasa lah ya. Ada Bluetooth calling, dynamic UI, sports mode, music player, dan lain-lain, health management dan lain-lain. Oke. Ini udah gue pakai sebenarnya jamnya. Nah, tapi gue pengen ngasih tahu kalau smartwatch ini dapat langsung 2 strap dari paket pembeliannya. Nice, lumayan inilah ya, lumayan cukup menarik. Strap yang pertama itu adalah strap kayak gini. Ini magnetic strap. Ada warnanya itu warna biru dengan aksen orange di pinggir. Dia magnetik, jadi kayak tinggal gini doang nih. Ini nempel langsung, bisa dipakai. Dan strap yang tambahannya itu, bonus strapnya itu sebenarnya strap karet biasa aja sih. Strap karet biasa. Udah quick release ya. Ini kayaknya 22 mili, standar ukuran jam lah. Udah quick release, jadi gampang kalau mau gonta-ganti strap. Tuh. Oke, langsung kita bahas aja jamnya ya. Yang pertama, gue pengen ngasih lihat itu desainnya. Desainnya sebenarnya ya, mungkin udah pada tahu juga ini ngingetin sama apa. Dari samping itu desainnya sih, ya udah langsung. Kalau gue first impression gue waktu pertama kali lihat, ngingetin sama Apple Watch Ultra lah ya, jelas ya. Secara desain, bezelnya, terus ada tombol dan yang lain-lain, lubang speaker ya, itu tuh ngingetin sama Apple Watch Ultra. Tapi ya build quality sih sebenarnya gue nggak tahu, nggak yakin ini apa, feels-nya agak seperti metal, tapi gue nggak bisa mastiin, kayaknya sih metal ya. Tapi yang pasti bagian belakangnya ini plastik ya. Nih, bagian belakangnya ini plastik. Terus build quality-nya sih sebenarnya gue nggak bisa bilang jelek ya, tapi nggak yang premium juga kayak smartwatch. Ya karena ini harganya sejutaan, atau kalau nggak salah harganya 950.000 sampai sejutaan lah. Jadi ya gue udah bisa expect build quality-nya akan kayak gimana. Oke, untuk saat dipakai kayak gini. Ini feels-nya cukup ringan sih di tangan. Gue lupa persisnya beratnya berapa, tapi secara feels-nya cukup enak buat dipakai di tangan. Nggak terlalu berat juga, nggak nggak kayak yang enteng banget juga. Pas lah secara ukuran, nggak keberatan, nggak keringanan juga gitu. Enak secara ukurannya dan secara bobotnya sih lumayan enak ya. Lalu, nah, sekarang gue pengen, jamnya gue cepet dulu aja ya. Pengen ngomongin tentang layarnya nih. Buat layarnya sendiri, tadi udah gue bilang di awal, dia pakai layar sekitar 2,2 inch lah ya, 2 inch dengan layar AMOLED. Dan menurut gue sih kualitas layar AMOLED-nya cukup oke ya, warnanya tuh lumayan vibrant. Terus tajam gitu. PPI-nya kayaknya lumayan tinggi. Tuh. Untuk layarnya sih sebenarnya secara quality layarnya, secara quality hardware-nya, menurut gue ini nggak bisa dibilang jelek lah. Cukup oke lah. Ada AOD-nya juga. AOD-nya cuma ada 2 pilihan, mau pakai jam bentuk analog kayak gini atau digital. Nah, terus
Dia tuh layarnya juga sebenarnya nggak flat ya, jadi di ujung-ujungnya tuh agak curvy dikit gitu, tapi bukan yang curvy banget, cuman slightly curvy tuh. Kalau bisa lihat layarnya sedikit melengkung, tapi nggak yang full melengkung banget gitu. Oh, next, untuk hardware-nya ini gue suka karena ada dia punya rotating dial. Rotating dialnya ada di sini. Ya jadi kayak Apple Watch lah ya. Crown atau dial ini menurut gue adalah tools yang lebih lebih natural dipakai buat smartwatch daripada touchscreen, karena ya ini nggak ngalangin screen kalau dipakai gitu. Jadi untuk scrolling, untuk ganti-ganti watch face, ganti-ganti dial, ya watch face ya. Ini watch face-nya bisa kita ganti, itu pakai rotating dialnya aja udah cukup oke lah bisa dibilang. Tuh. Kekurangannya adalah ini, ya gue nggak bisa bandingin sama Apple Watch. Ini dialnya itu bisa dilihat lah ya, nggak smooth gitu, agak patah-patah. Tapi untuk fungsi dasar, untuk fungsi basic sih sebenarnya nggak ada masalah. Tuh. Tetap bisa, tetap bisa berfungsi dengan oke. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian softwarenya atau OS-nya lah bisa dibilang. Nah, untuk OS-nya sendiri ini bukan OS dedicated OS gitu kayaknya ya. Jadi emang dari Kislake-nya mungkin ya bikin OS-nya itu menurut gue ini kayak OS generic smartwatch aja sih. Bukan OS yang kayak Apple Watch atau kayak Pixel Watch gitu. Ya, ini menu-menu yang bisa kita pilih. Tuh, ada lumayan banyak. Ada apa aja? Workout, heart rate, SOS, activity, phone, SP02, breath, stress, AI voice, game, emotion, kamera, dan lain-lain lah. Cukup banyak sih sebenarnya untuk menunya, untuk fitur-fiturnya lumayan banyak. Bisa di more lagi nih, tuh masih bisa tambah find phone, torch, kalkulator, word clock, stopwatch, dial, dan lain-lain. Nah, problem gue sebenarnya adalah tadi udah gue bilang OS-nya tuh nggak smooth, OS itu patah-patah gitu. Jadi nggak fluid gitu ya. Itu bisa gue maklumi untuk OS-nya tidak fluid karena ya mungkin emang karena OS-nya nggak dedicated, jadinya ya. Tapi bisa lah, masih bisa lah dipakai dengan nyaman, masih bisa lah. Gitu. Yang jadi problem gue sebenarnya ada di ini dia. Gue mau nunjukin aplikasinya. Aplikasi buat connect. Ada 2 aplikasi buat connect ke smartwatch-nya. Gue nggak ngerti kenapa ada 2. Yang satu namanya Kislake, yang satu namanya KeyOS. Mana tuh yang KeyOS? Nih. Secara fungsi sama aja. Nggak ada beda apanya gitu. Kayak nggak menurut gue beda tampilan doang, tapi gue nggak tahu apa tujuannya sih Kislake ini bikin 2 aplikasi buat smartwatch yang sama. Nah, tadi yang mau gue ceritain adalah problem gue sebenarnya di watch face-nya, atau di apa kita ngomongnya? Ya watch face lah ya. Oke. Ini watch face-nya banyak. Tapi jujur aja nih, sorry banget, secara desain kurang semua sih. Kayak apa ya, desainnya tuh dangdut gitu. Kalau kemarin gue sempat bahas CMF Watch Pro gitu kan, desain watch face-nya tuh keren-keren, yang bawaan dari CMF-nya. Buat yang ini, waduh, lo lihat sendiri tuh. Kita coba ya. Mana?
Mungkin ini soal selera ya, tapi kayak ya sayang banget gitu, kayak watch face-nya tuh nggak di curated dengan baik gitu loh. Nih, gue coba satu install. Oke. Dia kalau di-install synchronize, akan kayak gitu. Jadi kita tungguin aja. Dia akan nge-install. Ya sekali lagi gue bilang watch face ini mungkin selera ya, tapi ini sayang gitu loh, jadi apa ya, mubazir, nggak ada yang bisa dipakai watch face ya menurut gue. Jeng jeng, ada clipper buat nonton, apa namanya, clipper buat syuting video nih, buat syuting iklan, buat syuting film, kayak aduh desainnya apaan sih gitu loh. Yang lain-lain juga ya kurang lebih. Ada beberapa yang mendingan, tapi gue nggak nyampe 5 sih. Nggak nyampe 10. Ya dikit banget lah yang bisa gue pakai. Ini masih mending, yang belakang-belakangnya hitam masih mending. Tapi banyakan sih nggak ini ya, nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa dipakai as in selera gue ya. Kayak malu gue makainya. Tapi ya udah, sekali lagi mah balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau gue sih enggak deh, selera desain kayak gini sayang gitu. Menurut gue hardware-nya ini nggak jelek, hardware-nya bagus, cukup oke untuk di harganya. Ya ini masih mending lah ya desainnya. Tapi yang lain tadi lo bisa lihat sendiri nih. Apalah, ada yang dia sosok tema lagi Natal, lagi Valentine, tapi kayak gitu loh. Sayang loh, maksud gue kalau watch face-nya bisa curated lebih bagus. Karena hardware-nya menurut gue nggak jelek. Bisa lah buat dipakai harian tuh bisa banget. Tapi kalau tampilan jamnya kayak gitu, ya sorry banget. Sebenarnya bisa custom, tapi customize nih. Tapi ya limited banget, nggak bisa yang gimana banget. Sama gue nggak ngerti nih, ada satu menu lagi namanya collect. Ini kosong aja gitu, nggak tahu. Tapi kalau yang ini yang watch face bawaan di jamnya nih, yang 5 ini. Tapi sisanya kita bisa download dari pilihan yang ada di sini. Bahkan sekarang brand-brand kayak yang punya smartwatch apa aja, Xiaomi gitu, pilihan watch face-nya oke-oke loh. Maksud gue, perhatiin lah yang gini-gini lah. Sayang kalau enggak. Ya ini masih oke lah ya. Ada 3 deh, nih gue tunjukin yang masih bisa gue pakai. Satu yang ini nih, masih lumayan. Tadi gue pakai ini, boleh lah tengahnya nih. Sama yang tadi gue pakai, mana tuh? Ya yang belakangnya hitam overall masih oke, tapi kalau yang udah kayak tuh bendera India, apa lagi? Tuh. Kayak gitu. Sekali lagi balik lagi, hardware-nya udah cukup oke untuk harga 1 jutaan. Sayang, gue bilang aja software-nya sih busuk sih. Jujur-jujuran aja ya kita ya. Sekali-sekali lah, nggak apa-apa. Terus ya udah, watch face-nya nilai kurangnya menurut gue, karena menurut gue watch face buat sebuah smartwatch itu ya cukup penting, karena boleh dibilang watch face itu salah satu fitur utama dalam sebuah smartphone nggak sih? Ganti-ganti watch face kan kita nggak bisa melakukan itu di jam analog atau di jam digital, itu cuma bisa kita lakukan di smartwatch doang. Jadi kalau itunya aja nggak oke ya ngapain gitu. Oke, terus untuk baterainya, dia pakai baterai 300 mAh. Klaimnya sih bisa berapa hari gitu ya. Ada nggak di box ya? Mungkin bisa seminggu gitu, tapi percobaan gue make, kayaknya baterai maksimal sekitar 3 hari lah.
3 hari lah, udah habis dan harus di-charge lagi. Gitu. Oh, tapi gue suka ini nih. Ada game-nya dong. Flappy Bird. Lumayan kalau lagi bosan. Apalagi fiturnya Torch. Ya, kalau yang ini fitur-fitur yang ada di smartwatch generic adalah di sini. Untuk kebutuhan basic sih udah cukup sini. Gitu. So, kalau mungkin ada yang tertarik, gue kasih linknya nanti di bawah, sama harganya itu sekitar terakhir gue cek itu 959.000, sekitar 950 sampai 1 jutaan dari store resminya kalau nggak salah ada. Kiselect KS Pro. Ya. Kalau emang tertarik sih langsung aja, nanti gue kasih link pembeliannya. Ya udah, oke. Sekian video dari The Grid buat smartwatch Kiselect KS Pro. Kalau yang suka videonya, subscribe ke channel The Grid, like videonya, sama follow Instagram kita juga di thegridco.id. Ya udah, The Grid sign out. Bye. KS Pro. Mirip ya sama Apple Watch Ultra ya. Tuh. Sama ini AOD-nya. Mungkin gue bisa nih pakai AOD-nya doang nih daripada pakai watch face yang nggak jelas itu. AOD-nya lebih bagus. Ya wes. Oke, thank you. Bye.